Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua pencuri burung jenis murai batu babak belur dikeroyok warga di Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Warga geram karena dalam 1 bulan terjadi 4 kali pencurian di lingkungan mereka. Dua pria pencuri babak belur dihajar warga usai terpergok sang pemilik di Jalan Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Norman Denny, 32 tahun, dan Tony Veres, 30 tahun, sebelumnya memanjat pagar tembok dan hendak mengambil burung beserta sangkarnya di lantai 2 rumah saat dini hari. Upaya tersebut gagal karena terpergok sang pemilik rumah yang sontak berteriak. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai buruh bangunan tak dapat melarikan diri setelah dikepung warga. Warga yang kesal karena wilayahnya sering menjadi sasaran maling mengeroyok kedua pelaku. Burung yang hendak dicuri pelaku bernilai 10 juta rupiah. Sebelumnya, pemilik rumah juga telah kehilangan burung dengan jenis yang sama. Nah, pokoknya di lingkungan aku RT 4 ini, dalam sebulan ini sudah 4 motor. Termasuk motor adik aku di rumah bapakku Jalan Sepakat. Artinya kerap ya di sini, warga laresanian warga. Itu juga laresan, memang geram. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Dua pencuri motor menggasak sepeda motor jemaah masjid di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku beraksi saat korban sholat subuh berjamaah. Aksi pelaku terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV menunjukkan dua orang masuk ke area parkir Masjid Fisabilillah, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka mengincar sepeda motor jemaah yang sedang sholat subuh berjamaah. Pelaku beraksi cepat. Menggunakan alat pemotong, mereka merusak gembok motor. Dalam tempo sekejap, motor raib digondol pelaku. Korban baru menyadari kehilangan motor usai sholat. Sudah pasang gembok, ya. Sholat subuh. Kalau nengok jamnya pas 4:30. Berarti memang betul lagi sholat nih Pak ya? Pas lagi sholat ya. Ketahuannya hilang itu setelah sholat Pak? Balik habis sholat. Kaget ya Pak ya? Iya. Habis sholat tak balik. Baru lihat CCTV tadi Pak? Tak lama, cuma tak kata 2 menit. Kalau begitu datang kawannya, cetek langsung. Itu di motor macam itu. Kasus tersebut dilaporkan ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Berbekal rekaman CCTV, korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pabrik mebel di Desa Wonokusumo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Seluruh isi gudang pabrik berupa produk mebel yang siap diekspor ke Jepang hangus terbakar. Sebuah pabrik mebel di Jalan Hayamuruk, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Seluruh isi gudang berupa mebel dan bahan bakunya yang siap diekspor ke Jepang ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat 2 gudang seluas 500 meter persegi tersebut ambruk. Puluhan karyawan yang sedang bekerja merakit mebel berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran bermula saat salah satu karyawan sedang mengelas. Tiba-tiba, percikan api dari mesin las menyambar styrofoam yang melapisi tembok. Potongan potong besi, apinya metik di dapur pemadam itu pemadam suara. Di saat pelaksanaan pengelasan itu, percikan api lasnya itu kena tembok yang dimana temboknya itu dikasih peredam terbuat dari styrofoam. Belum diketahui jumlah kerugian dari peristiwa tersebut. Kasus tersebut dalam penanganan polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas tenggelam di Sungai Bogowonto, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Diduga korban terpeleset saat berjalan di pinggir sungai.
Petugas mengevakuasi seorang pria tanpa identitas yang tewas tenggelam di jembatan gantung Sidomulyo Baledono, Sungai Bogowonto, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Menurut saksi mata, korban kali pertama turun dari jembatan gantung dan berjalan ke tengah sungai. Korban diduga terpeleset dan masuk ke dalam sungai yang dalam. Warga yang melihat sontak berupaya menolong korban menggunakan jaring ikan. Namun korban hilang tenggelam terbawa arus sungai. Ciri-ciri korban, pria berusia 40 tahun menggunakan kaos hitam dan celana abu-abu. Bagi masyarakat Purworejo yang merasa kehilangan anggota keluarga, segera hubungi posko BPBD. Korban sampai sekarang belum diketahui identitasnya. Adapun ciri-ciri seorang laki-laki kurang lebih umur 40 tahun, memakai kaos lengan pendek warna hitam bertulisan Hard Rock dan celana kolor pendek warna abu-abu. Korban dievakuasi ke RSUD Citrowardoyo, Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. Blok M 86 Mangki Padat Merayap. Melihat 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur kalau Kupang